ana kidung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani niwah penggawe Allah gunane wong luput geni ati mahanti rata maling atotan ana ngarah ing mami guna dudupan sirna sakehing lara pansamya bali sakeh ngomo pansami mirondo welas asih pandulune sakehing praja luput kati kapok tibaning wesi sakehing wisatawa sato galak tutut kayu aing lemah sangat songing landak guaning wong lemah miring yang pakiponing merak paku pakaning warak sekaler nadyan artya yang sekara asat temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ingideran kang widodari rineksa malaikat lan sagung para rasul pinayungan ing hyang sukma ati Adam uteku baginda asis pangucapku ya Musa napasku Nabi ngisalinwe Nabi Yakub
pamirsaning wang Dawud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sulaiman kasekten mami Nabi Yusuf ruping wang Idris ing rambutku Baginda ngali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih Balung Baginda Utsman Sumsung ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah banyoning anggo Ayub ing usus mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad Pamaluku Rasul Pinayungan Adam Sampun pepak sekadahing para nabi Dadiya sarina tunggal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para umarok, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan segala lapisan masyarakat di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami bermaksud menyelenggarakan konser virtual Ronggo Jumuno Orkestra dalam tajuk Harmoni Rahmat Islam Nusantara. Konser ini kami selenggarakan dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah sekaligus bertepatan dengan Haul Gus Dur yang ke-11 tahun 2020. Untuk itu kami memohon doa dan ridho semoga apa yang kami ekspresikan melalui musik orkestra ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Amin. Adapun pesan yang kami angkat melalui tema ini adalah berawal dari keprihatinan kami atas kondisi bangsa belakangan ini yang kerap diwarnai mengerasnya fakta agama, kuatnya hegemoni sistem ekonomi politik yang semakin mengabaikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dampaknya, orang saling menyalahkan karena dirinya merasa paling benar. Banyak sekali kerusakan, kekacauan di berbagai tempat yang justru diatasnamakan agama. Seringkali kita menjumpai
pekik takbir diteriakkan bukan untuk mengagungkan nama Tuhan, tetapi justru untuk menjatuhkan, bahkan menghabisi antar sesama. Kami khawatir kondisi semacam ini akan mengarah pada disintegrasi anak bangsa dan terjadinya erosi agama yang hakikatnya agama itu membawa pesan suci kemanusiaan, tetapi malah semakin terperosok ke arah dehumanisasi. Naudzubillah min dzalik. Kami sadar bahwa kondisi yang demikian itu mungkin disebabkan oleh kegagapan kita, ketidaksiapan kita atas perubahan zaman, serta kurang bisa menghargai keberagaman budaya yang pada dasarnya itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Maka dari itu, melalui pertunjukan musik orkestra ini nanti, semoga dapat menjadi salah satu alternatif penyejuk atas kondisi yang tengah terjadi belakangan ini. Nah, kalau kita tengok salah satu pemikiran Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang cukup terkenal, yaitu tentang kosmopolitanisme peradaban Islam, tanpa bermaksud berlebihan, kami menafsirkannya ada titik temu ketika kita memahami sebuah tatanan orkestra. Kami beranggapan bahwa musik orkestra itu bukanlah sekedar sekumpulan alat musik yang disusun dan dipertunjukkan sedemikian rupa yang menghasilkan nada-nada indah serta tata artistik yang memukau. Bukan sekedar demikian. Tetapi bagi kami adalah orkestra itu merupakan sebuah simbol peradaban yang di dalamnya terdapat beragam anasir yang saling berbeda satu sama lain, tetapi dapat disatu padukan dalam sistem harmoni dan keselarasan. Nah, nilai yang dapat kita petik adalah bagaimana keharmonisan itu dapat diciptakan di dalam masyarakat yang majemuk. Munculnya rasa saling memiliki, rekatnya persaudaraan, dan sikap saling menghargai. Ini mestinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa konser virtual ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan teman-teman musisi di berbagai daerah, di antaranya di Madiun, Yogyakarta, Tasikmalaya, Malang, dari Sidoarjo, serta Jakarta dan daerah-daerah lainnya yang kami garap secara virtual. Ini menjadi tantangan kita tersendiri ketika dalam kondisi pandemi ini kami dituntut memiliki tanggung jawab untuk dapat terus berkarya. Adapun repertoar-repertoar yang kami persembahkan pada konser virtual ini adalah karya-karya musik yang mungkin sudah cukup familiar di telinga kita semua. Karya-karya tersebut mengambil dari berbagai idiom musikal, baik Nusantara, Jawa, Sunda, ada yang dari Arab, dan kita balut dengan konsep orkestra barat. Tujuannya adalah untuk mendialogkan budaya yang pada dasarnya berbeda satu sama lain, tetapi melalui musik kita buktikan dapat saling berkomunikasi secara dialogis. Ini juga yang selalu kita pegang tentang ajaran keselarasan para leluhur dan wali-wali terdahulu, yakni tentang konsep Arab digarap, Jawa digowo, dan Barat diruat. Baik para hadirin semua, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita saksikan konser ini.
Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi niat ingsun imanakan Gusti Allah kaping pindho imanakan malaikat Allah kaping telu imanakan kitab Allah kaping papat imanakan utusane Allah kaping lima imanakan tiro kang aku kaping enam imanakan pestane Allah Pestan becek, pestan Allah kabeh iku santen Allah pestan becek iman lan taat pestan Allah kufur maksiat tambihun eleng-eleng padha ngaji sira ngaji
صل على سيدنا محمد شفيع الأنام وآله وصحبه وسلم على الدوام لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد تنبيه ألم Padha ngaji ya sira Para pemirsa dimanapun Anda berada, lagu yang baru saja kita tampilkan tadi adalah lagu yang berjudul Tasbih Hadiningrat, yang merupakan sebuah sholawatan yang dalam bentuk singiran Jawa. Di beberapa sumber menyebutkan bahwa singiran ini konon diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan telah dimanuskripkan dalam Serat Waosan Puji Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah, Serat Waosan Puji sendiri itu mulai ditulis pada hari Selasa Kliwon tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 1781. Serat tersebut mengandung ajaran Islam seperti rukun iman, rukun Islam, surah-surah di dalam Al-Quran, serta nilai ukhuwah Islamiyah. Selain itu, juga memuat konsep-konsep ajaran Islam Jawa seperti Astagfirullah, Nitiprojo, dan ajaran kearifan serta tradisi orang Jawa lainnya. Nah, dari segi musikal, Tasbih Hadiningrat ini kami gubah ke dalam bentuk orkestra dan pernah kita tampilkan perdana dalam acara Festival Sholawatan Jawa yang pertama tingkat nasional di Yogyakarta pada tahun 2018. Untuk repertoar selanjutnya, kita akan menampilkan sebuah lagu yang berjudul Pantun Nasihat. Lagu ini merupakan karya gubahan dari M. Mazhabi ya. Ini mungkin sudah terkenal. Beliau adalah penyanyi sekaligus penulis lagu-lagu Melayu era 50 hingga tahun 60-an bersama-sama dengan Husain Bawafi dan Munis Bahaswan. M. Mazhabi ini merombak gaya musik Melayu Delhi dengan mengganti beberapa instrumen dan struktur lagu serta liriknya. Nah, kalau kita mengamati lagu ini nanti kita akan memahami bahwa salah satu karakteristik lagu-lagu Melayu itu
biasanya berstruktur seperti pantun atau puisi. Dari segi muatan liriknya ini juga bisa kita amati bahwa lagu-lagu Melayu itu berupa nasihat atau petuah-petuah kehidupan. Artinya dalam konteks ini kita tidak hanya memahami musik sebatas hanya karya seni yang indah ataupun musik sebatas ekspresi budaya, tetapi juga merupakan bagian integral dari masyarakatnya yang memuat ajaran-ajaran hidup, ajaran moral, etika, dan budi pekerti yang luhur. Nah, ini dapat kita korelasikan dalam konteks pendidikan pesantren. Kita sering mendengar kaidah akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu ya. Begitu pula dalam ranah musik, bahwa tujuan utama dalam musik itu adalah untuk membentuk perilaku atau budi pekerti. Saya teringat ungkapan seorang guru sufi terkenal dari India, yaitu Hazrat Inayat Khan, yang mengatakan bahwa hakikat dari bermusik adalah untuk menyelaraskan jiwa, bukan alat musik. Hakikat dari musik adalah untuk menjaga harmonisasi manusia, bukan harmonisasi nada. Maka di dalam hukum harmoninya ini Inayat Khan mengatakan bahwa seseorang harus dapat menempatkan dirinya selaras dengan dirinya sendiri ataupun selaras dengan orang lain. Kalau dalam istilah Jawa ini dikenal dengan istilah empan papan ya. Nah, sebetulnya ini merupakan bagian dari implementasi pendidikan akhlak secara real. Maka kalau kita rangkum kesemuanya ini, sebetulnya ada benang merahnya bahwa orientasi atau tujuan diutusnya Kanjeng Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah gaib panjang sejengkal, kalaulah gaib panjang sejengkal, janganlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sekalian, saya diminta untuk berbicara tentang santri dan musik. Dua hal yang selama ini dianggap bertentangan. Musik di dalam khazanah kitab kuno atau kutubut turoth biasanya nanti sering diungkapkan dengan istilah tentang alat-alat musik ya, alatul malahi. Jadi alat-alat yang dapat melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal terjemahan alatul malahi sebagai alat musik itu menurut saya tidak tepat, karena segala alat yang dapat melalaikan manusia atau orang yang beriman dari Allah, maka itu yang nanti disebut dengan alatul malahi. Tapi sekali lagi di dalam khazanah pesantren, dalam kitab-kitab turoth atau kitab-kitab kuno, kitab kuning, nanti alat musik itu disebut dengan alatul malahi. Karena itu ada beberapa mazhab di dalam Islam yang nanti mengharamkan musik. Bahkan di beberapa pesantren sampai hari ini hampir tidak ada fasilitas studio musik atau alat semacam kegiatan santri untuk bermusik kecuali drum band ya, gitu ya. Padahal peristiwa-peristiwa kehidupan santri di pesantren sejak dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu terkait dengan tindakan bermusik, yaitu misalnya nazoman, lalaran, menyanyikan bait-bait syair-syair alfiyah atau imriti, atau membaca sholawat Nabi setelah azan menjelang iqamah. Itu fenomena musikal. Tetapi sayangnya di dalam khazanah pesantren, musik itu seperti satu hal yang asing. Bahkan banyak pesantren yang melarang santrinya bermain musik dan tidak memfasilitasi alat-alat musik. Padahal sebagai lembaga pendidikan yang mengklaim atau merasa sebagai pewaris Wali Songo, pesantren itu seharusnya menjadikan musik sebagai kurikulum utama para santri. Sebab di dalam sejarah para Wali Songo itu mendakwahkan ajaran Islam dengan musik. Gamelan, perangkat gamelan itu merupakan alat-alat musik yang dipakai oleh para Wali Songo untuk mendakwahkan ajaran Islam, untuk mendendangkan atau menyenandungkan suluk-suluk atau ajaran tentang kerohanian yang terungkapkan di dalam suluk dan wirid-wirid ajaran kerohanian yang terungkapkan di dalam wirid. Kalau suluk itu berisi tentang pengalaman rohani, kalau wirid itu berisi tentang teori-teori atau kaidah-kaidah rohani ya, di dalam jalan tasawuf ya. Nah, sayangnya di dalam banyak pesantren terutama di Jawa, bahkan kita jarang menemukan ada pesantren yang memiliki seperangkat gamelan dan diajarkan kepada para santrinya. Ini satu hal yang sebenarnya penting untuk diulas ya. Mengapa kok pesantren jauh dari musik, kecuali drum band yang memang di pesantren-pesantren modern banyak sekali terdapat drum band. Nah, gamelan itu sendiri kalau kita lihat gongnya ya, mulai dari gongnya itu ditabuh oleh oleh para Wali Songo, saronnya juga ditabuh oleh para Wali Songo, saronnya ditabuh oleh Sunan Kalijogo, kemudian bonang ya jelas ditabuh oleh Sunan Bonang, kemudian tanda atau kendangnya ditabuh oleh Sunan Derajat yang mempunyai kendang namanya Singo Mengkok atau singa yang sudah tidak galak ya. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat melihat bagaimana hubungan antara Islam di Nusantara, Islam di Jawa dengan musik itu hubungannya tidak dapat dipisahkan.
Bahkan kalau kita lihat secara umum di dalam khazanah kebudayaan Islam, musik itu adalah bagian penting dari proses turunnya wahyu Allah dalam Al-Quran. Suatu ketika diceritakan ada sahabat namanya Al-Harith ibn Hisham yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana proses wahyu datang kepadamu? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ahyanan ya'tini mithla salatil jaros wa huwa asyadduhu alayya." Jadi ahyanan, ya, kadang-kadang ini yang paling sering terjadi adalah Rasulullah mengatakan bahwa wahyu yang turun kepadaku itu paling sering dalam bentuk dentang lonceng, ya. Jadi dengan kata lain, dentang lonceng ini adalah sebuah komposisi musikal, ya, komposisi musikal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu pada dasarnya adalah bunyi-bunyian yang dibunyikan oleh para pembacanya sehingga menghasilkan harmoni atau keteraturan nada, keteraturan irama yang lezat didengarkan dan sangat asik untuk dinikmati oleh para pendengarnya, apalagi diiringi dengan lagu-lagu, diiringi dengan irama kekhusyuan yang sangat dahsyat seperti sering dibaca oleh para wali songo, oleh Sunan Kalijogo, membaca Al-Quran dengan irama mocopat atau irama untuk mengajarkan keluhuran akhlak kepada umat manusia. Tapi sekali lagi sayangnya santri dan musik ini dianggap dua hal yang jauh. Bahkan tidak hanya musik, santri dan wayang juga sampai hari ini kita jarang menemukan ada pesantren yang mengadakan pertunjukan wayang gitu. Bahkan jika memungkinkan, bahkan bukan memungkinkan, ya, seharusnya pesantren-pesantren yang merasa sebagai pewaris wali songo di Jawa terutama ini meletakkan musik di dalam kurikulum utama untuk para santri. Bukan merupakan suatu ketabuhan dan bukan merupakan satu keburukan jika para santri diajarkan untuk menabuh gamelan, untuk membunyikan gong, untuk membunyikan gambang, untuk membunyikan peking, untuk membunyikan saron, untuk membunyikan bonang. Ya. Ini bukan satu ketabuhan. Karena apa? Karena ini tadi Wali Songo mendakwahkan ajaran Islam kepada umat muslim di Jawa yang waktu itu tentu belum Islam. Dengan apa? Dengan tembang-tembang yang dinyanyikan dan didendangkan melalui gamelan. Dengan kata lain, pendidikan keislaman, dakwah Islam atau apalah namanya untuk menerapkan, mengamalkan ajaran Islam mustahil akan terlaksana jika tanpa diiringi dengan musik. Saya yakin di masyarakat kita, di tradisi kita itu sudah tidak awam lagi dengan istilahnya apa itu qasidah. Qasidah itu merupakan rangkaian syair-syair yang berupa puji-pujian atau ungkapan kerinduan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membawakan sebuah karya qasidah yang cukup terkenal. Karya ini merupakan karya dari Al-Imam Abdul Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Salah satu potongan liriknya itu kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bi faraji. Dalam potongan liriknya itu digambarkan bahwa Kanjeng Nabi itu diibaratkan sebagai cahaya penerang, ya. Sehingga ketika sebuah rumah itu kerawuhan Kanjeng Nabi tidak lagi memerlukan pelita penerangan apapun. Dalam lirik itu juga digambarkan bahwa ketika orang sakit dijenguk oleh Kanjeng Nabi, maka akan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, secara universal kita dapat menangkap, kita dapat menafsirkan, semoga keberkahan qasidah ini menjadi obat bagi jiwa kita yang tengah sakit.
Semoga menjadi penerang bagi hati kita yang sudah terlalu gelap dan semakin menjauh dari akhlak Kanjeng Nabi. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدانا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدانا لكنه رغيب في من يعذبه لكنه رغيب في من يعذبه فليس يقبل لا نوما ولا عملا
المصطفى الدهر هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الدهر هم أمان الأرض فالذكر شبههم بالأنجم الزور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والكرم عبد الديان رب العالمين يا معين الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والكرم حتى رب العالمين يا معين الجود والكرم. ويلك يا سلام ويلك ويلك يا سلام يا سلام. Baik para pemirsa semua, setelah kita mengambil karya qasidah dari Timur Tengah, kita kembali ke Nusantara. Yang berikutnya adalah tembang yang berjudul Turi-Turi Putih. Ini cukup terkenal. Ada yang mengatakan bahwa tembang Turi Putih itu ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada pula sumber yang mengatakan tembang ini digubah oleh Kanjeng Sunan Giri. Terlepas dari perdebatan itu, kita sebetulnya dapat belajar pada kearifan para leluhur terdahulu tentang sebuah sifat ketawaduan atas egoisme, keakuan di dalam sebuah karya, bahwa penyamaran sebuah identitas di dalam suatu karya pada dasarnya merupakan suatu ajaran bahwa eksistensi diri itu pada hakikatnya tiada, ya. Ia melebur dan membumi dalam sendi-sendi kehidupan itu secara langsung. Ini yang menjadi citra khas adat timur kita sebetulnya. Nah, lagu Turi-Turi Putih yang dikemas dalam tembang dolanan ini sebetulnya menyiratkan sebuah peringatan terhadap kematian, tetapi dikemas dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga ini mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik itu anak kecil hingga orang dewasa. Kita juga bisa belajar terhadap keunikan metode para wali dan leluhur terdahulu ketika mendidik anak-anak, mendidik masyarakat itu melalui tembang-tembang, bukan melalui ayat. Tetapi saripati dari ayat-ayat itulah yang dikreasi, ditafsirkan dan dikiaskan secara sederhana melalui tembang-tembang, sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau kita meminjam istilahnya Gus Dur, Allah yarham, bagaimana ajaran Islam itu lebih mempribumi, itu yang lebih penting, ya. Ini kadang
cukup bertolak belakang dengan kondisi masyarakat hari ini yang cenderung lebih mengedepankan ayat atau dalil ketimbang substansinya, ketimbang aspek non formalnya, lebih mengutamakan formalisme keagamaan yang terkadang kaku ketimbang implementasi perilaku sosial religius yang lebih real. Saya teringat ungkapan seorang sastrawan terkenal, Gunawan Muhammad, yang mengatakan bahwa lebih baik agama itu ibarat garam, meresap, menyebar dan memberi manfaat di mana-mana tanpa kelihatan. Nah, ini seharusnya menjadi refleksi kita hari ini. Baik, dari segi musikal, mungkin lagu atau tembang Turi-Turi Putih ini lebih dikenal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya. Tetapi kali ini kita akan meminjam elemen-elemen musikal dari Jawa Barat khususnya Sunda untuk kita kolaborasikan, untuk kita padukan untuk mengemas lagu ini supaya lebih apik. Nah, ini sekaligus untuk mempertegas. Jadi musik-musik Nusantara ini itu tidak sekedar menegaskan identitas lokalitas, tetapi juga merupakan ada satu kesatuan jaringan yang lebih luas di wilayah Nusantara. Turi putih, turi putih, ditandur neng kebon aku. Ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Turi putih, ditandur neng kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Turi putih, ditandur neng kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Ya Allah, Ya Rahman, Anta munzilul Qur'an, irham jami'an, warzuqna wasi'an. Ya Allah, Ya Rahman, Anta munzilul Qur'an, irham jami'an, warzuqna wasi'an. Ya Allah, khaliqal alam, Ya Allah, khaliqal alam. Tanduran kembang kelana ing jero pulau, tumpaane kereta Jawa, padha papat rupa
يا الله يا رحمن أنت تنزل القرآن ارحمنا جميعا وارزقنا واسعا يا الله يا رحمن أنت تنزل القرآن ارحمنا جميعا وارزقنا واسعا يا الله خالق الآلام يا الله خالق الآلام Etan kali kulon kali Etan kali kulon kali Tengah-tengah tangguran pari Saiki ngaji sesoyo ngaji Ayo manut para kiai Etan kali kali Etan kali kulon kali Tengah-tengah tangguran pari Saiki ngaji sesoyo ngaji Ayo manut para kiai Ayo manut para kiai Ayo manut para kiai Turi putih ditandur neng kebon aku ono cleret ipo nyemplung kok ira kembane opo Turi putih ditandur neng kebon aku ono cleret ipo nyemplung kok ira kembane opo kok ira kembane opo kok ira kembane opo Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara kita dalam rahman rahimnya, yang memberikan kurnia waktu agar kita bisa bersilaturahim saat ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada penghulu cinta Sayyidina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab syafaatnya adalah pelita hati kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi bangsa ini dari segala mara bahaya, dan semoga Allah menuntaskan pandemi ini dengan sebaik-baiknya cara, menjadi kesembuhan kita baik lahir maupun batin, menjadikan kita lebih baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, harmoni rahmat Islam Nusantara. Berbicara tentang rahmat, saya tidak memiliki perbendaharaan kata yang cukup selain kata syukur. Membahas tentang Islam Nusantara, hampir-hampir kita banjir literasi tentang Islam Nusantara. Menurut saya pribadi, Pancasila itu adalah salah satu wajah Islam Nusantara. Mengapa demikian? Adakah nilai Pancasila yang tidak sejalan dengan ajaran Islam? Adakah Pancasila, nilai Pancasila yang tidak mencerminkan jati diri bangsa kita?
Jika kita memandang bahwa Islam Nusantara adalah karunia Allah untuk melampahkan ajaran luhur Islam dengan kearifan, kebajikan, dan kebijaksanaan, cara kita hidup di tempat di mana kita berada, di mana kita dilahirkan, maka sejatinya kita telah melaksanakan sunatullah dan sunnah Rasul. Perkara istilah Islam Nusantara selalu diperbincangkan benar atau salah kemudian. Ya, anggap saja itu sebagai proses pencarian. Jadi saya lebih memilih berbicara tentang harmoni. Mari kita apresiasi dan maknai kesempatan virtual ini. Semoga kita mendapatkan satu keyword, kata kunci yang bermanfaat. Andai kata dunia ini adalah sebuah pertunjukan orkestra, maka setiap kita adalah pemainnya. Kita bertanggung jawab dan berperan penting terhadap apa yang kita mainkan, instrumen yang kita mainkan. Baik tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada sesama pemain lain, terhadap notasi yang kita mainkan, kepada konduktor, hingga nantinya kepada pendengar, pemirsa, penikmat. Mari kita sambungkan ke dalam kehidupan kita. Bisakah kita sebut Indonesia adalah orkestra itu sendiri? Sebuah harmoni yang tersusun dari berbagai macam latar belakang kemajmukan. Tidak penting bagaimana cara kita memulai belajar membaca notasi. Selama kita sepakat bahwa nilai notasi, ekspresi cara membaca notasi, atau yang kita perjuangkan sama, tempo atau notasi sebagai bangsa luhur kita sama, maka perbedaan pandangan akan menjadi sebuah kesepakatan, yaitu Simfoni Pancasila. Masing-masing dari kita sudah tidak lagi disebut nama, lulusan mana, gelarnya apa. Kita duduk dalam satu panorama, penning, dan sadar akan bagian masing-masing. Seorang violis akan berkumpul dengan violis. Begitu juga cello, brass section, percussion akan kumpul. Membentuk formasi yang indah untuk memainkan sebuah komposisi. Seperti halnya kita sebagai warga negara. Meskipun profesi kita berbeda, latar belakang kita beda, tapi kita memiliki peran yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kita sudah tahu role masing-masing. Kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Bisa jadi variasi partitur, notasi yang kita mainkan berbeda dengan instrumen yang lainnya dalam satu pertunjukan orkestra. Tetapi narasi besar notasi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simfoni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simfoni Pancasila. Para founding father kita dahulu sudah sepakat bahwa NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah kita. Tanhana Dharma Mangrua adalah prinsip dasar kebenaran kita. Undang-Undang Dasar 45 adalah kesepakatan bersama. Dari waktu ke waktu, perjalanan Indonesia sangat dinamis. Seperti layaknya kita membaca satu persatu notasi dan tangga nada. Dengan tanda ekspresi di dalamnya. Selama kita sadar bahwa kita adalah sama dalam satu Indonesia, maka sempurnalah kita menyuguhkan sajian Mahakarya Nusantara. Semua memiliki peran, semua memiliki peran. Semisal santri, pelajar, dan mahasiswa. Seumpama adalah string section. Merekalah wajah utama dalam orkestra Indonesia. Ya, pendidikan. Merekalah yang berada di depan, memegang notasi penuh, sebab pikiran kekuatan mereka, keistiqomahan mereka dalam menimba ilmu adalah kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa mendatang. Mereka clear dan harus clear. Kemudian pengusaha, wira swasta,
dan yang bergerak di sektor ekonomi, kita harus posisikan sebagai brass section. Mereka memiliki punch dan daya kekuatan yang besar. Dalam posisi forte, nyaring, mereka bisa menjadi wajah yang bersinar. Dan dalam posisi pianissimo, mereka harus rela berbagi kekuatan dengan yang lainnya. Ini kesadaran. Kemudian seniman, budayawan, atlet olahraga, seolah menjadi woodwind instrumen tiup. Mereka meniupkan makna nilai seni dan budaya, sportivitas di dalamnya, dalam kelembutan dan keindahan. Mereka memiliki kekuatan merasuk di setiap lini. Tampil dengan anggun dan bersedia menjadi layer. Mengisi kekosongan dan menjadi peredam tatkala diperlukan aksen-aksen yang menjadi identitas ciri khas bangsa Nusantara. Angkatan bersenjata kita bagaimana? TNI dan Polri. Jelas, lugas menjadi percussion instrumen. Hentakan luar biasa, menjaga tempo, memastikan ritme berbangsa dan bernegara kita dalam keadaan aman dan dinamis. Apalagi ditambahkan instrumen tradisional, akan menambah khasana tersendiri di dalamnya. Bukankah kita memiliki pendekar Pencaksilat? Bukankah kita memiliki komunitas yang sukarela menjaga ketertiban masyarakat? Ini kewajiban kita bersama. Bagaimana dengan wakil rakyat dan pemerintah? Menjadi choir section, paduan suara. Ia harus mampu menyuarakan setiap aspirasi rakyat. Harus mampu melaksanakan amanat rakyat yang tertuang dalam Sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam panorama orkestra, paduan suara ini berada di belakang. Para pemimpin sejatinya sudah harus selesai dengan kegalauan eksistensi diri mereka. Sudah tidak perlu viral, sudah tidak perlu terkenal. Mereka sudah menjadi pribadi yang utuh. Yang pasti, ini yang paling penting, yang pasti mereka tidak buta nada. Seolah ingin menegaskan bahwa mereka harus sadar. Mereka harus sadar pitching. Mereka harus sadar diberikan kepercayaan oleh rakyat dan hati nurani yang luhur sebagai pedomannya. Rakyat Indonesia sudah jelas menjadi pendengar, penikmat, dan pemirsanya. Sebab sejatinya simfoni ini, orkestra ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia tanpa terkecuali, titik dan tidak pakai koma. Bagaimana dengan para ulama, rohaniawan, para begawan, guru-guru kita, dan orang tua kita yang mulia? Beliau-beliaulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, memberikan landasan spiritual yang kuat, memasukkan hikmah ilahiyah, nilai luhur budaya bangsa, menggiring, memperhatikan kita selama berlatih hingga pertunjukan orkestra paripurna. Lantas kita semua akan bertanya, siapakah kemudian konduktornya? Mari kita jawab sendiri-sendiri. Mari kita jawab masing-masing. Dari seluruh bagian besar orkestra bisa dipastikan masing-masing memiliki karakter pribadi yang berbeda. Tetapi yang pasti mereka memainkan tangga nada yang sama sebagai proses alami yang harus dilalui untuk menjadi pribadi Indonesia seutuhnya. Nada dasarnya sama, tangga nadanya sama, temponya sama. Ini kesepakatan bersama. Mari kita maknai. Kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do it.
Just do it. Lakukan saja apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia. Meskipun itu kecil. Setelah do, kemudian re. Rewind and rehearsal. Lakukan terus-menerus. Jadikan itu kebiasaan. Nikmati proses. Tetaplah dalam himmah bahwa kita berbuat untuk Indonesia. Setelah re, ada me, mindset. Ambil makna dari setiap prosesnya, kenali lebih dalam potensi terbesar kita, kemudian fokus, kemudian atur kembali kita, atur kembali posisi kita. Setelah kita mantap, maka fight. Ini lucunya, antara mi dan fa itu setengah, seolah-olah tidak menunggu waktu. Fight. Apa yang telah kita jadikan kebiasaan, apa yang kita tanamkan di dalam hati, fight. Ternyata harus bertarung dengan zaman, dengan waktu, dengan keadaan. Dan tancapkan keyakinan bahwa Indonesia adalah cita-cita luhur yang harus kita perjuangkan. Perjuangan demi perjuangan, kemudian satu saat kita akan menemukan solution. Bahwa setiap apa yang kita perbuat untuk Indonesia adalah jalan keluar menjawab tantangan ke depan. Kita akan merasakan manisnya perjuangan. Kita akan merasakan hikmahnya perjuangan. Setelah kemudian kembalikan landscape, kembalikan. Kita tetap harus dalam kerendahan. Kembalikan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita sudah diberikan modal nilai luhur budaya Nusantara yang mengalir dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah nada si, signature, sign, signature. Yakinlah, kembali meyakini bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Ciri khas, jati diri bangsa Indonesia. Dan kemudian do next step. Perjalanan PR kita masih panjang. Kiranya penggalan cuitan ini semoga menginspirasi. Walaupun di tengah pandemi, perjalanan kita harus tetap lalui. Sebagai pemain orkestra simfoni yang bernama Indonesia, repertoar sajian Nusantara menjadi tugas kita bersama. Sehat selalu dan tetap bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Sastro Hadi. Setelah kita menyimak orasi dari Mas Sastro Adi, kita lanjutkan ke repertoar berikutnya yang berjudul Surga di Telapak Kaki Ibu. Ungkapan seperti dalam judul lagu ini sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi telinga kita semua. Makna ibu sebetulnya itu dapat kita tafsiri bahwa secara hakikat itu bukan hanya berarti orang tua perempuan saja, tetapi makna ibu dapat kita tafsiri sebagai poros kehidupan manusia. Segala wujud karya, inovasi, dan kreativitas kiranya tidak ada artinya apa-apa jika tidak kita muarakan untuk ibu. Nah, berikut sebuah tembang ciptaan Said Effendi yang cukup terkenal, Surga di Telapak Kaki Ibu ini sekaligus sebagai renungan bagi kita semua ya. Ibu yang memberikan segalanya tanpa mengharap balasan sekecil apapun. Itu tidak berbanding seberapa besar dosa kita sebagai anak terhadap ibu kita. Atau
seberapa besar dosa kita sebagai anak bangsa terhadap alam, tanah air, dan ibu pertiwi kita. Mari kita renungi bersama. Bercucuran air mata bila ku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan siang menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Syurga itu di telapak kaki ibu. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Syurga itu di telapak kaki ibu. Syurga itu di telapak kaki ibu. Baik, pada pemirsa semua, dimanapun Anda berada, tiba kita di penghujung acara.
Sebelum acara ini kita akhiri, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Madiun beserta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Madiun, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, kepada Mas Sastro Adi dari Les Bumi PBNU, kepada Mas Yasir Arafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada Rental Media Tama, Times Indonesia, kepada teman-teman musisi yang sudah banyak membantu di manapun berada, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebagai repertoar penutup, kita akan membawakan satu buah lagu yang sudah cukup terkenal. Lagu ini digubah oleh Pak Nga, sedangkan liriknya ditulis oleh Cek Kem, dan lagu ini dipopulerkan oleh Siti Nurhaliza. Lagu Melayu yang berjudul Nirmala. Nirmala artinya tanpa cacat, bersih, suci, dan tidak bernoda. Lagu Nirmala ini sebetulnya diilhami oleh cerita kesedihan Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi, yang ketika itu difitnah, dan peristiwa ini lebih dikenal sebagai Hadithul Ifki. Hadithul Ifki dalam konteks sekarang mungkin bisa kita maknai sebagai maraknya berita-berita bohong, fitnah, berita-berita hoax bertebaran di mana-mana, sehingga sangat rentan bagi kerukunan hidup bermasyarakat, rawan perpecahan, dan chaos terjadi di mana-mana. Nah, sebagai lagu terakhir, harapan kami melalui konser ini semoga dapat menjadi doa bagi semua umat manusia, menjadi doa untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Semoga menjadi obat bagi jiwa kita dan bangsa kita yang sedang sakit, dan semoga dapat memberi kontribusi yang lebih positif bagi kehidupan kita bersama, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih beradab dan bermartabat. Sekian, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan apresiasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak reduk pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan telah jauh perjalanan, entah di mana
semestanya tak berdaya. Kasih tak berbahasa, berpikir dari tak mengharap suara. Tangis bagai gerimis hati masih berjuta cari hakikat temukan azimat kasih dan gerhana diam tak berirama besar tambah keberatan tertanggung rasa. Dari selaku berbicara sampai semua bidadari sesungguhnya berkasihlah di antara manusia, berikan segala kata-kata, yaitu janjinya. Mengapa kita pentaslah dalam terbuka tanpa dosa. Pelajar berkelana entah di mana, agar rasa hanya kunjung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, agar jiwa hanya kunjung kasihnya. Biar panas bakar, biar hancur sabar, telah menjar hati sehingga purnama di pucuk segala rajuk. Ada kala meracun imannya. Biar panas bakar, biar ranjau mencabar hati sekitar menara. Tangis bagai gerimis hati batasi pergi, cuba cari hakikat, Temukan azimat kasih gundah gerhana, diam tak berirama besar tambah gemetar tak tertanggung rasa.